Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 692, Syarat untuk menjadi murid. Luo Xiu menghabiskan 100.000 kristal dewa tingkat menengah untuk membeli informasi yang dianggap hampir mustahil untuk dicapai. Ia sendiri tidak yakin apakah mencoba menjadi murid Ji Xuankong adalah langkah yang masuk akal. Namun, setelah merenung, ia merasa bahwa jalur ini mungkin merupakan satu-satunya cara terbaik. Tanah suci abadi adalah sesuatu yang sangat penting, dan mendapatkan izin masuk tidaklah mudah. Jika ia mencoba bergabung dengan salah satu kekuatan besar, mereka pasti akan menyelidiki identitas dan latar belakangnya. Jika ia tidak berhati-hati dan menarik perhatian salah satu tokoh kuat, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Tentu saja, terhadap Ji Xuankong sendiri, Luo Xiu tetap waspada. Dengan pikiran yang penuh pertimbangan, Luo Xiu tiba di depan sebuah gedung di sisi timur kota Xingyue. Gedung ini memiliki dekorasi yang mewah dan megah, dengan nama sederhana, Xuankong dan Luo atau Paviliun Alkimia Xuankong. Berbeda dengan paviliun alkimia lainnya, Paviliun Xuankong tidak menjual pil dewa apapun. Paviliun ini hanya menerima permintaan untuk membuat pil, dan itu pun hanya pil dewa tingkat kaisar. Di seluruh dunia, meskipun ada beberapa ahli tingkat kaisar, ramuan dewa tingkat kaisar sangatlah langka. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, Paviliun Xuankong jarang menerima pesanan. Ji Xuankong memiliki reputasi tinggi di dunia Tianlu. Ia adalah tamu kehormatan bagi banyak ahli tingkat kaisar dewa dan sekte besar. Luo Xiu berjalan mendekati pintu paviliun, yang tampaknya tertutup rapat. Ia pun mengetuk pintu. Kriet, pintu segera terbuka, memperlihatkan seorang gadis muda dengan wajah cantik dan sedikit kekanak-kanakan. Ia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Namun, Luo Xiu segera menyadari bahwa kekuatan gadis ini tidaklah rendah. Ia sudah berada di tingkat Raja Dewa. Sebagai penguasa hukum kehidupan dan waktu, Luo Xiu dapat dengan mudah menentukan usia seseorang melalui aura kehidupan mereka. Gadis ini memiliki aura yang sangat muda dan nyaris tanpa jejak usia, menunjukkan bahwa usianya tidak lebih dari 100 tahun, mungkin sekitar 70 tahun. Mencapai tingkat Raja Dewa dalam waktu 70 tahun adalah bakat luar biasa yang bahkan membuat Luo Xiu merasa iri. Jika waktu yang dihabiskan Luo Xiu dalam dimensi waktu dihitung, ia telah berlatih lebih dari 200 tahun. Namun, ia hanya mencapai tingkat ke-6 penguasa langit, belum mencapai tingkat Raja Dewa. Gadis muda, apakah Grandmaster Xuankong ada di sini? Luo Xiu bertanya dengan sopan, membungkukkan badan sebagai penghormatan. Siapa Anda? Gadis itu menatap Luo Xiu dengan mata cerah seperti bintang, tampak bingung saat memperhatikan Luo Xiu. Dia dapat merasakan bahwa Luo Xiu hanya berada di tingkat ke-6 Dewa Langit. Seorang kultivator di tingkat ini berani datang ke Paviliun Xuankong. Diketahui bahwa Grandmaster Xuankong tidak suka diganggu. Sebagai sosok yang berdiri di puncak kekuatan, jika ia dengan mudah terganggu, di mana kehormatan seorang ahli sepertinya? Saya Ye Haoran. Saya datang untuk meminta menjadi murid Grandmaster Xuankong, jawab Luo Xiu dengan jujur, menyampaikan tujuannya. Menjadi murid, gadis itu tampak terkejut dan menatap Luo Xiu dengan rasa ingin tahu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang datang untuk meminta menjadi murid. Sambil berbicara, gadis itu membuka pintu sepenuhnya. Luo Xiu baru menyadari bahwa gadis itu mengenakan pakaian berwarna ungu. Wajahnya yang cantik masih tampak kekanak-kanakan, tetapi tubuhnya sudah berkembang dengan baik. Pakaian ketat berwarna ungu itu menonjolkan lekuk tubuhnya. Luo Xiu, yang sudah sering bertemu wanita cantik, hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangan. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam paviliun. Interior lantai pertama Paviliun Xuankong sederhana, tetapi tetap memancarkan kesan mewah dan agung. Setiap dekorasi di ruangan ini adalah barang berharga yang akan dianggap sebagai harta oleh banyak kultivator. Sebagai contoh, Luo Xiu melihat sebuah bonsai kecil, yang ternyata adalah pohon pinus kuno 9 jarum, harta yang bahkan dapat membuat seorang ahli tingkat kaisar dewa tergoda. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kakek saya, siapapun yang ingin menjadi muridnya harus menyelesaikan ujian yang telah beliau tetapkan, kata gadis berbaju ungu dengan suara jernih setelah mereka memasuki paviliun. Mendengar ini, ekspresi Luo Xiu menjadi serius. Boleh saya tahu ujian seperti apa yang harus diselesaikan? Menurut informasi yang didapat Luo Xiu dari pedagang informasi, Grandmaster Xuankong memiliki sifat tertutup dan hanya ditemani oleh cucunya, yang tidak lain adalah gadis berbaju ungu ini. Namun, detail tentang ujian tersebut tetap menjadi misteri. Selama 80.000 tahun terakhir, siapapun yang mencoba menjadi murid Grandmaster Xuankong tidak pernah membocorkan apapun tentang ujian itu.
Luo Xiu memahami bahwa fakta bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil selama 80.000 tahun menunjukkan bahwa ujian ini pasti sangat sulit. Gadis berbaju ungu itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah slip giok dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Isi ujian ada di dalam slip giok ini. Ketika kamu sudah menyelesaikan tugasnya, datanglah kembali. Luo Xiu menerima slip giok itu. Refleks pertamanya adalah menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki isi di dalamnya. Namun, begitu kesadarannya bersentuhan dengan slip giok, sebuah aura yang luas dan tak terukur langsung menyelimuti tubuhnya. Di bawah pengaruh aura ini, Luo Xiu merasa tubuhnya seperti kehilangan kendali. Tuan tua ini adalah Ji Xuankong. Suara berat dan penuh kekuasaan menggema di laut kesadaran Luo Xiu. Dalam sekejap, ia seolah-olah bisa melihat seorang lelaki tua dengan aura tak terhingga sedang menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh wibawa. Paviliun Tianlu memiliki dendam besar dengan aku. Siapapun yang ingin menjadi muridku harus membunuh seorang murid inti Paviliun Tianlu dan mempersembahkan kepalanya sebagai hadiah penerimaan murid. Saat suara itu memudar, sebuah kesadaran kuat tanpa suara menyusup ke laut kesadaran Luo Xiu. Merasa kehadiran kesadaran itu di dalam laut kesadarannya, Luo Xiu langsung mengernyit dan merasa waspada. Kini ia akhirnya mengerti mengapa selama 80.000 tahun terakhir, mereka yang mencoba menjadi murid Ji Xuankong selalu menjaga kerahasiaan ujian ini. Dengan kesadaran Ji Xuankong yang bersembunyi di laut kesadaran mereka, tidak seorang pun berani membocorkan detail ujian tersebut. Ji Xuankong dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dengan kehendaknya. Paviliun Tianlu adalah apa yang disebut sebagai satu-satunya sekte tingkat kaisar di dunia Tianlu. Meski ada kekuatan lain dengan ahli tingkat kaisar dewa, karena mereka belum pernah melahirkan seorang kaisar agung yang tak tertandingi, mereka tidak dapat menyebut diri sebagai sekte tingkat kaisar. Meskipun Ji Xuankong adalah Grandmaster Alkimia tingkat kaisar, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Tianlu yang memiliki warisan yang sangat panjang dan mendominasi dunia. Karena itu, Ji Xuankong tidak akan membiarkan siapapun mengetahui dendamnya dengan Paviliun Tianlu. Wajar jika ia memiliki cara untuk mencegah informasi ini bocor. Luo Xiu sama sekali tidak meragukan bahwa bahkan dengan perlindungan dari istana reinkarnasi di laut kesadarannya, dan meskipun laut kesadarannya berbeda dari orang lain, Ji Xuankong dapat membunuhnya dalam sekejap jika Luo Xiu berani membocorkan rahasia ini. Di dalam laut kesadaran, sang roh reinkarnasi juga menyembunyikan dirinya dengan hati-hati, menekan seluruh auranya termasuk aura istana reinkarnasi, agar tidak terdeteksi oleh kesadaran Ji Xuankong. Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Jika seorang ahli seperti Ji Xuankong yang memiliki dendam besar dengan Paviliun Tianlu saja harus menyembunyikan dirinya, bagaimana mungkin Luo Xiu, yang hanya berada di tingkat Dewa Langit, bisa selamat jika mencoba membunuh murid inti Paviliun Tianlu? Itu jelas hanya mengundang bencana. Melihat Luo Xiu yang tersenyum pahit, gadis berbaju ungu berkata, tidak masalah jika kamu tidak ingin menyelesaikan tugas itu. Selama kamu tidak menyebarkan berita ini, itu sudah cukup. Dari sudut pandangnya, Luo Xiu, yang hanya berada di tingkat Dewa Langit, bahkan jika dia memiliki keberanian untuk mencoba membunuh seseorang dari Paviliun Tianlu, ia tidak akan pernah berhasil. Paviliun Tianlu adalah sekte tingkat kaisar yang paling kuat di dunia Tianlu. Bahkan murid inti mereka yang paling lemah berada di tingkat akhir Raja Dewa. Dalam hal kekuatan tempur, mereka hampir setara dengan ahli tingkat kaisar dewa biasa. Saat Luo Xiu keluar dari Paviliun Xuankong, gadis berbaju ungu menutup pintu paviliun. Kini Luo Xiu hanya memiliki dua pilihan di depannya, membunuh atau menyerah. Luo Xiu tidak mengenal Ji Xuankong dengan baik, dan ia tidak bisa menerima untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah hanya demi menjadi murid. Itu bertentangan dengan prinsipnya. Sejak ia mulai menapaki jalur kultivasi, Luo Xiu telah membunuh banyak orang. Namun, ia tidak pernah melanggar hati nuraninya. Setiap orang yang ia bunuh adalah orang yang ia yakini pantas mati. Aku tidak memiliki dendam dengan Paviliun Tianlu. Aku bukan orang yang akan melakukan apapun demi mencapai tujuan, gumam Luo Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Ia kemudian meninggalkan Paviliun Xuankong, berniat mencari cara lain untuk mendapatkan izin masuk ke tanah suci abadi. Sementara itu, di pusat kota Xingyue, yang jelas merupakan area paling ramai, terdapat banyak tempat menarik, arena pertarungan berdarah yang penuh gairah, tempat hiburan yang memikat dengan wanita-wanita cantik, dan tentu saja, sebuah balai lelang besar yang menjadi pusat perhatian. Baik di dunia bawah maupun dunia atas, keberadaan balai lelang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selain faktor kepercayaan, syarat utama untuk mendirikan balai lelang adalah dukungan dari kekuatan besar. Luo Xiu meraba cincin penyimpanannya. Selama di planet Jinhao, ia telah membuat banyak barang. Sebagai seorang Grandmaster dalam alkimia dan seni formasi, ia menggabungkan kedua keahliannya untuk menciptakan berbagai benda yang luar biasa. Ia berencana menjual barang-barang yang tidak dibutuhkannya dan melihat apakah balai lelang memiliki sesuatu yang berguna baginya. Saat Luo Xiu tiba di depan pintu balai lelang yang mewah, ia tiba-tiba terhenti ketika melihat sosok memikat di depan pintu.
Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian merah mencolok. Pakaiannya tampak seperti api yang berkobar, membuatnya menjadi pusat perhatian di antara kerumunan. Kulitnya seputih salju, bersinar seperti permata yang langka. Rambut hitam panjangnya jatuh dengan indah seperti air terjun, sementara tanda hukum api di dahinya menambah daya tarik yang luar biasa. Meskipun penampilannya dan auranya telah berubah dibandingkan dengan masa lalu, Luo Xiu segera mengenalinya. Wanita itu adalah Yang Yue'er. Wajah itu, Luo Xiu tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Auranya juga tidak mungkin salah dikenali. Meskipun di dunia ini mungkin ada orang yang memiliki wajah serupa, tidak ada dua orang yang memiliki aura yang sama. Yue'er, seru Luo Xiu hampir tanpa sadar. Namun, akal sehatnya segera memperingatkannya bahwa kehadiran Yue'er di sini tampak tidak biasa. Dengan pakaian merahnya yang mencolok, Yue'er menarik perhatian semua orang di depan balai lelang. Beberapa orang bahkan berjalan bersamanya. Hong Fei, aku dengar ada barang bagus di lelang kali ini. Jika kamu suka sesuatu, aku akan membelinya untukmu, kata seorang pemuda berpakaian mewah yang berjalan di sisinya. Namun, Yue'er tidak memberikan respons apapun terhadap ucapannya. Wajahnya yang dingin membuatnya tampak seperti seorang dewi yang berada di atas dunia fana. Tiba-tiba, Yue'er berhenti melangkah. Sebagai seorang dewi yang dingin dan anggun, ia tampak merasakan tatapan seseorang dan menoleh untuk melihat. Dan di sana, ia melihat Luo Xiu. Pandangan mereka bertemu. Mata Luo Xiu yang dalam seperti lautan menyiratkan kekhawatiran dan kegembiraan, sementara mata Yue'er yang terang seperti bintang tampak membawa kebingungan. Bersambung.